Baik, ini merupakan video tutorial untuk tugas 1 ya, pembuatan das menggunakan ArchDraw. Yang perlu diperhatikan, kita harus menginstal ArchDraw terlebih dahulu ya. Mungkin di video di YouTube ini juga akan ada tutorial cara menginstalnya. Nah, yang saat ini adalah tampilan dari data atau tugas yang diberikan. Jadi yang perlu pertama kali dilakukan adalah mendownload data eh, ini ya, data di link ini. Ini ada data, kita coba buka, kita download ya datanya. Oke, data zip ya. Nanti biar ini datanya cukup besar, jadi memang dalam tugas ini kita menggunakan data raster ya. Jadi tugas ini adalah tugas berkelanjutan nantinya, buat apa namanya, buat biar bisa berhubungan dengan tugas-tugas yang berikutnya, karena nanti kita akan menggunakan model semi terdistribusi ya, over RMM ya. Oke, ini saya rasa sudah hampir selesai. Baik, ini kita buka saja, kita ekstrak aja ya. Oke, kita ekstrak, masuk data ini ya, masuk ke data. Oke, ini adalah data tadi kita download ya. Jadi di dalam dua data ini di dalam file ini, di dalam folder ini meskipun banyak file, tapi sebenarnya ada dua data saja di sini, data SHP dan data raster ya. Baik, pertama kita perlu memasukkan data raster sama data SHP-nya. Ini saya sudah bikin project, kita masukkan saja ya. SHP yang dimasukkan adalah yang ini, extensionnya .shp. Biasanya filenya cukup besar, kita coba properties apakah benar .shp ya. Karena sebelahnya ini yang ada .shp juga, itu kalau kita properties di sini ada harusnya di HTML ya, typical HTML, XML. Kalau ini memang SHP saja seperti itu. Oke, kita masukkan saja di sini, kita tarik aja ya datanya. Itu yang pertama. Data yang kedua adalah data dem di sini ya, dem TIFF yang extensionnya adalah TIFF di sini. Cara ngeceknya juga di type data ini juga bisa ya, di type file maksudnya. Oke, kita drag saja ke sini, ke sebelah kanan, ke arcis yang kita punya. Baik, ini data yang yang sudah ada, yang saya sudah berikan. Selanjutnya adalah kita melakukan pembuatan das. Nah, dalam outlet, ini di file outlet ini ya, kalau kita perhatikan di sini ada nama NIM ya, ada nama NIM, maka setiap mahasiswa itu akan disesuaikan dengan NIM-nya. Nah, saya memberikan poin lebih di sini, banyak titik-titik lain, poin yang lain. Jadi saya menggunakan sembarang titik selain yang ada nama NIM-nya. Jadi untuk mahasiswa nanti silakan pakai yang memiliki NIM. Misalkan kita dapat NIM saya di sini misalkan ya, di poin 41 atau 42, FID-nya 41 ya, atau di nomor urut 42, maka kita buka di sini. Nah, misalkan saya dapat di sini ya 1 ya. Oke. Dapat di poin ini. Ini adalah outlet das yang akan saya gunakan. Oke. Langkah pengerjaannya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kita masuk ke toolbox ya, toolbox ArchDraw, masuk ke ArchDraw ya. Terus masuk ke terrain processing. Di sini ada beberapa, masuk lagi ke dem manipulation. Nah,
Selanjutnya adalah masuk ke fill sync. Oke, masuk ke fill sync. Setelah itu masukkan, oh iya, sebelum ini ya, sebelum sebagai informasi ya, kalau suatu saat menggunakan DEM yang lain, maka perlu dilakukan proyeksi. Kalau DEM ini sudah dalam bentuk proyeksi ke UTM atau unitnya sudah dalam meter ya. Sudah dalam meter, ini bisa kelihatan sudah dalam meter. Oke. Baik. Saya lanjutkan di sini, masuk ke DEM. Oke. Masuk ke DEM. Nah, yang perlu diperhatikan di sini outputnya ini saya copy saja nama filenya fill.tif ya, atau diketik sendiri juga nggak apa-apa. Kita browse dulu di sini. Kita browse. Kita masuk ke folder ya, folder delineasi. Nah, masuk ke ini folder, terus nanti pasti ada satu folder lagi ya. Nah, masuk ke folder itu satu aja, satu kali saja. Terus habis itu langsung klik kanan, buat folder baru. Nah, di sini silakan, kalau saya sendiri biasanya sering sering menggunakan nama layer ya. Tapi kalau yang lain mau terserah, mau pakai nama apa terserah. Yang penting tidak ada apa namanya, dalam penamaannya itu tidak boleh misalkan satu titik layer seperti itu, tidak boleh. Jadi usahakan tidak ada titik, atau kalau bisa tidak ada spasi di dalam penamaannya. Kalau bisa seperti ini, layer misalkan apa namanya, layer 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 dalam underscore misalkan layer tif misalkan, seperti itu bisa. Oke, saya pakai layer saja ya. Baik, jadi pastikan punya folder ini, terus dimasuk ke folder tersebut. Kita bisa ketik fill tif atau kita kontrol V ya, kita simpan tadi ya, paste ya di ininya ya, di nama di sini, terus langsung kita oke saja. Kalau kita klik lagi di sini, maka dia sudah tidak di dalam .jtb. Jadi yang tadi yang saya lakukan adalah menghindari output raster, output analisis ini masuk ke folder dot atau titik .gtb ya. Kenapa? Karena fill tif itu tidak kompatibel, di GDB seperti itu, di .gdb. Oke, tinggal kita run saja di sini. Nah, tentu prosesnya akan sangat bergantung sekali dengan ya balik, saya sering selalu ingatkan ya, tergantung dengan kemampuan dari PC ya, tergantung dari PC atau laptop yang digunakan. Ini juga secara ini cukup besar sih ya, karena wilayahnya cukup luas juga sih. Saya gunakan, saya nggak tahu, kalau nggak salah 4 Demnas ya saya gunakan untuk bikin ini ya. Oke. Nantinya yang perlu diperhatikan adalah penggunaan ininya ya, pastikan bahwa name yang outlet dash yang digunakan itu sama dengan name yang tersedia. Nah, name ini saya gunakan dari data dari SIUP ya. Jadi kalau ternyata nanti ada mahasiswa yang NIM-nya tidak masuk di sini karena mungkin melakukan PRS ya, perubahan perubahan mata kuliah gitu ya, baru ngambil setelah tugas ini diberikan, maka lapor ke saya. Nanti bisa saya pilihkan yang sesuai dengan mungkin ini masih tersisa sebanyak berapa ini? 10-an lagi ya, sekitar 10-an lagi, atau 10 atau 11 lagi. Jadi sebenarnya harusnya sih aman sih. Nanti bisa memilih yang itu, yang diantara yang 0 ini ya. Oke, kalau kita lihat di sini sudah fill sync-nya sudah komplit ya. Maka setelah fill sync komplit, langkah berikutnya adalah
Ini kita tutup dan manipulation, masuk ke di sini di bawahnya tetap di Tirin processing, masuk ke flow direction. Flow direction yang dimasukkan adalah field. Nah, kalau tadi sudah bikin apa namanya, sudah bikin .jpg folder layer tersendiri, sekarang kalau kita masukkan ini field div ini, dia otomatis masuk ke layer yang tadi kita bikin. Jadi bikinnya cuma sekali aja. Terus kita run. Ya, prosesnya tentunya pasti akan lama ya, bisa bermenit-menit mungkin, atau bisa berjam-jam ya. Nah, flow direction ini berguna atau digunakan untuk menentukan kalau misalkan, sambil saya jelaskan ya ininya ya, karena memang nunggunya agak lama ya. Misalkan seperti ini. Ini ada dem raster ya, dem bentuk seperti ini. Seperti itu ya, misalkan. Sebenarnya bisa buat 8 arah mata angin ya. Kalau di sini elevasinya 20, misalkan ya. Ini elevasinya 21, ini elevasinya berapa? Misalkan 20, terus di sini elevasinya 19. Maka dem yang nomor 1 ini, arah alirannya pasti dia ke kanan kan, seperti itu. Ini arah mata angin, jadi dia makanya kenapa nilai nantinya itu nilainya 1, 2 misalkan, terus 4 kelipatan dari 2 ya, itu sama dengan 2 pangkat N gitu ya, 2 pangkat N. Jadi kalau misalkan saya lupa start algoritmanya dari mana, tapi misalkan ini arah mata angin ya, arah mata angin seperti ini, ada 8 arah mata angin. Maka kalau katakanlah saya lupa ini ya, start algoritma, katakanlah ini 0, ini 1, ini 2, dan seterusnya sampai dengan berapa, 3 sampai dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 4, 5, 6, 7, 8. Berarti di sini 0, berarti di sini adalah 7 ya, 2 pangkat 7 ya kurang lebih. Maka 2 pangkat 0 apa, saya lupa. Nanti kita lihat ya hasilnya seperti apa ya. Kalau nggak salah 2 pangkat 0 itu mulai 0 atau mulai dari 1. Kalau nggak 2 pangkat 1 atau 2 pangkat 0. Katakanlah misalkan kita mulai dari 0 ya. Maka tadi arahnya adalah tenggara, berarti 3 ya. 3, berarti di sini adalah 2 pangkat 3. Berarti di sini sama dengan 8. Berarti di sini nanti hasil flow direction-nya adalah 8 ya, kurang lebih seperti itu. Nanti kita cek dulu apakah 2 pangkat 1, apakah 2 pangkat 0 ya. Karena kalau hasil awalnya adalah 2, berarti dia 2 pangkat 1. Oh, ternyata 2 pangkat 0 ya. Karena hasil awalnya 1 di sini. Ya, seperti itu. Udah benar ini kurang lebih. Cuma startnya dari mana? Apakah dari atas ke seingat saya itu bergeraknya searah jarum jam. Cuma saya lupa start 0-nya itu di mana. Tapi kurang lebih seperti itu algoritmanya. Jadi dia mau melihat kalau di sini ada elevasi lebih rendah, kira-kira itu di kotak ini, raster kan kotak-kotak ya. Raster ini mengarahnya kemana? Berarti kalau ini ke 19, di sini berarti 2 pangkat 3. Berarti nilai di dalam raster ini adalah 8. Makanya terlihat di sini nilainya adalah 1 sampai 128. Ada 8 arah mata angin. Oke, ini langkah yang kedua. Langkah yang ketiga adalah masuk ke flow accumulation. Flow accumulation itu kita masukkan ke flow direction tadi, FDR-nya. Kita run saja ya. Saya jelaskan lagi di sini. Flow accumulation itu adalah, ini kan terdiri banyak kotak nih. Artinya kalau ini arah ke sini, dan seterusnya, maka di sini semakin kecil, semakin ke bawah, dia akan semakin besar nilainya. Artinya apa? Dia mendapatkan misalkan nih kotak lagi nih.
kotak lagi misalkan. Maka dia ada dapat akumulasi bahwa si ini kan ada flow direction ngarah ke sini. Berarti dia dapat satu misalkan. Setelah itu mungkin di kotak lain ada lagi. Ini kan udah berarti kalau kalau ini dapat satu berarti total kalau dia pindah ke sini dapat dua misalkan. Dapat dua belum ada kalau misalkan di sini ada sungai lain ngarahnya ke sini misal ngarahnya ke berarti dua tiga berarti tiga kurang lebih nanti tambah ke hilir nilainya tambah besar. Nah, nilai ini menunjukkan alur sungai, seperti itu, ya. Itu adalah flow accumulation. Namanya juga flow accumulation. Dari direction yang kita punya tadi, setiap pixel atau setiap kotak dari raster tadi akan terkumpul jadi satu, berkumpul sampai ketemu di muara seperti itu. Maka itu adalah flow direction. Flow accumulation. Itu yang perlu diperhatikan. Biasanya flow accumulation ini sedikit lebih lama, ya mungkin lebih lama lah dibandingkan dengan flow direction. Karena beberapa kasus kan tergantung banyaknya selnya ya. Kalau kita perhatikan di sini cell size-nya ya, kita properties di sini, maka dalam analisis ini sebanyak 11.000 kali 11.000 kurang lebih. Berapa itu? 11.000 berarti kalau 10.000 aja berarti kan 10 kali 10.000 1 juta. 1 juta kotak ya, 1 juta kotak. Jadi memang lama seperti itu ya. Maka kalau kita lihat, nah ini yang saya lihat nih, ini hasilnya sudah ada. Ini alur sungainya sudah terlihat nih, ya. Alur sungainya sudah terlihat. Oke, saya biar warnanya biar agak beda, saya merahkan poinnya ya, titik ini. Oke. Maka tadi kita lihat punya saya di mana tadi ya? Punya saya tadi di nomor 42 ya kalau nggak salah 42. Berarti di sini ya. Nah, ini ada beberapa alur sungai ini. Nah, kita coba-coba di sini nih sekarang. Sekarang kita coba bikin namanya stream definition. Stream definition, saya jelaskan dulu. Stream definition tadi kan saya hapus dulu ya. Saya hapus yang ini. Stream definition adalah misalkan tadi kita dapat flow accumulation ini ya. Flow accumulation sudah sebut. Nah, flow accumulation ini kan dibentuk dari tadi flow direction tadi itu ya. Nah, stream definition artinya adalah dia kalau misalkan ini katakanlah titik ini ya. Dia kalau kita lihat ke hulu ternyata dibentuk oleh misalkan 1 kilometer persegi. Jadi start awalnya di sini dibentuk oleh 1 kilometer persegi. Berarti nantinya yang awalnya garis sungainya ke sini maka mulai kotak flow accumulation-nya atau garis sungainya dia akan mulainya dari sini. Di sini yang ini akan terhapus kalau dibikin 1 kilo. Kalau dibikin 2 kilo berarti mulai yang di sini dihapus, mungkin di sini startnya dari sini. Jadi sungainya tambah pendek. Semakin kecil flow stream definition-nya, maka dia akan semakin banyak subdas yang dihasilkan. Seperti itu ya. Poinnya di situ. Karena dia mendefinisikan aliran itu berdasarkan luas das berapa. Itu definisi dari stream definition. Karena pada prinsipnya kita berdiri di tempat kita saja itu sebenarnya dia punya flow akumulasi ya. Kita berdiri di tempat kita itu dia punya secara topografi dia punya flow akumulasi. Cuma berapa catchment areanya itu bergantung pada stream definition-nya. Makanya kenapa sungai itu tidak semuanya semua daerah itu sungai. Karena pada titik tertentu dia akan berubah jadi sungai ketika terakumulasi hujan atau debit dari luasan catchment atau tangkapan air tertentu seperti itu atau das tertentu. Mungkin itu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi setelah kita dapat flow accumulation kita bikin stream definition ya. Masukkan flow accumulation. Nah, ini yang diminta nih. Yang saya bilang tadi pasti beda-beda di sini
kalau misalkan kan saya mintanya dalam tugas ini mahasiswa membuat das dengan apa namanya, dengan beberapa subdas ya. Jadi satu das tapi dibagi beberapa subdas, maka semakin ke hulu dasnya, outletnya ya, semakin ke hulu, maka boleh ya, boleh dia lebih kecil, maka wajib dia lebih kecil. Karena apa? Kalau dia dibuat lebih besar, jangan-jangan nanti dasnya cuma satu saja, seperti itu. Jadi tujuan saya adalah membuat satu subdas, atau mungkin nanti saya jelaskan di kelas ya, tapi untuk di dalam video ini saya sampaikan minimum 10 subdas gitu ya, minimum 10 subdas. Jadi kalau misalkan nanti ternyata subdasnya kurang dari 10, maka wajib stream definition-nya dikurangi. Kita coba dulu ya. Saya coba punya saya adalah 8, misalkan. Nanti kita kalau kurang dari 10 kita ini kan, kita tambahkan, kita rubah lagi. Oke, cara ngelihatnya bagaimana? Kita lihat. Saya hilangkan dulu ini semua, saya ganti warnanya biar enak. Saya ganti merah ya, di sini ya. Baik. Punya saya posisinya di mana nih? Oke, di sini ya. Nah, coba perhatikan di sini. Ini kan airnya ngalirnya ke atas nih ya, ke atas terus ke kanan. Sekarang punya saya, titik saya ada di sini. Dia cabangnya hanya 2 sungai saja. 1, 2. Berarti kemungkinan dasnya ini adalah 1, 2, 3. Ada 3 alur sungai ini jadinya. Anak sungainya ada 2, 1, 2, 3. Berarti punya saya ini kurang nih kalau didefinisikan hanya 8. Coba kalau saya definisikan jadi 1 meter misalkan. 1 kilometer misalkan. Saya definisikan, saya run. Oke, kita lihat ya. Kita lihat kira-kira ini kan nanti jadi 1 ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke, saya rasa ini cukup ya, 1 kilometer. Saya rasa cukup lah. Bahkan lebih mungkin, tapi nggak apa-apa. 1 kilometer. Kita buat 1 kilometer saja. Oke. Setelah dapat 1 kilometer ini, setelah dapat stream definition, maka langkah berikutnya adalah kita bikin stream segmentation. Yang diinput adalah stream raster tadi ya. Terus kita masukkan di sini flow direction. Terus kita run. Ya, di sini stream segmentation lebih ke arah kalau ini ada sungai di sini, ini ada sungai, kira-kira dia menujunya pada sungai yang mana gitu berikutnya. Jadi lebih ke arah situ sih, lebih ke arah proses untuk alur sungai dari hulu ke hilir itu seperti apa. Jadi akan dilihat alur. Kalau yang tadi stream definition dia hanya membuat alur sungainya saja, tapi kalau ini runtutan sungainya lah, kurang lebih ya. Nanti kita akan lihat ya gimana dengan adanya ini kita tahu hulu hilirnya nanti setelah itu ya. Oke, saya dapat stream definition ini kelihatan ada angka ya, biasanya ada angka. Nah, angkanya banyak. Ini namanya nomor urutnya lah kurang lebih ya. Baik, setelah dapat stream definition, segmentation, selanjutnya adalah drainage line processing. Stream link, flow direction, oke, run saja ya. Yang dimasukkan adalah stream link yang tadi hasil tadi stream segmentation itu. Ini fungsinya adalah merubah dari raster menjadi shape file ya, atau vektor ya. Setelah ini sebenarnya ini langkahnya bisa balik ya. Kalau yang ini bisa jalur bikin drainage line, atau kita mulai dari bikin tadi drainage line bisa ditaruh di belakangan, kita bisa bikin ini juga nggak apa-apa. Tapi bisa dibalik, nggak
nggak masalah maksudnya ya. Di sini flow direction yang dimasukkan, terus stream link. Jadi setelah dapat stream link itu langkahnya lebih akan bikin subdas di sini. Ini tujuannya bikin subdas, kalau tadi tujuannya bikin sungai ya, bikin sungai. Ini juga butuh waktu juga, tapi seharusnya sih nggak begitu lama juga sih, nggak selama flow accumulation ataupun flow direction. Yang lama biasanya dalam prosesnya itu flow accumulation sama flow direction, sama terakhir biasanya ya sering juga, tapi tergantung stream definitionnya ya. Biasanya terakhir itu yang agak lama itu uh, adjoin adjoin ya, analisis adjoin, nanti adjoin catchment itu akan lebih lama biasanya. Tapi tergantung juga, kalau dasnya tidak begitu besar atau stream definisinya tidak begitu besar, tidak begitu kecil, tidak begitu rapat gitu subdasnya, maka dia akan lebih cepat. Setelah catchment grid delineation masuk ke catchment polygon. Ini merubah TIF ini menjadi polygon. Oke. Ini harusnya tidak begitu lama. Nah, oke, cepatkan, selesai. Ini sudah punya banyak subdas kita ini, tapi karena ini juga termasuk yang lain juga, harusnya sih ini udah ini apa namanya, jadi agak berat juga ya ngerjain yang lain juga ya, das yang lain, tapi nggak masalah ya. Sekarang kita fokus yang punya kita dulu ya. Kita fokus pada yang titik yang saya tinjau. Ini sudah dapat catchment, berarti sudah dapat dua vektor di sini, drainage line sama catchment. Nah, berikutnya adalah adjoint catchment processing ya. Nah, pada proses ini drainage line yang dimasukkan sama catchment, pada proses ini sampai proses ini ya, kurang lebih semua mahasiswa mungkin sama, karena satu raster yang digunakan ya, sama-sama menggunakan satu raster, maka tidak apa namanya, tidak berbeda ya, tidak berbeda. Tapi pada tahapan berikutnya yang akan berbeda. Tapi saya sarankan untuk ngerjakan masing-masing. Toh kan tutorialnya sudah ada. Jadi masing-masing bisa ngerjakan dulu. Tapi yang mungkin yang membedakan nanti di stream definition ya. Kalau dirasa terlalu berat gitu dengan 1 kilometer dan sudah melebihi dari 10 subdas gitu ya, 10 alur sungai, ya udah berarti dikurangin aja biar tidak terlalu berat dalam proses yang lainnya. Oke, ini sampai tahap ini harusnya sih seluruhnya jadi satu ya, jadi satu. Oke, baik, selanjutnya adalah ini baru yang spesifik terkait dengan yang kita tergantung pada ini mahasiswa masing-masing, poin yang didapatkan oleh mahasiswa masing-masing. Oke, adjoin saya tuh hilangkan aja dulu, saya sisakan ini, sama biasanya saya minta bantuan dalam STR ini ya, biar lebih mempermudah titiknya. Oke, baik. Berikutnya adalah ini saya tutup di rain processing, masuk ke tetap di ArcHydro, masuk ke watershed processing ya. Masuk ke di sini sub watershed delineation. Oke, sub. Di sini ya, habis itu kita tambahkan pensil ini ada poin, tambah poin. Oke, habis itu kita arahkan titik tersebut ke lokasi tadi saya 42 ya. 42 di sini kayaknya. 41 atau 42. Oke, di sini. Maka saya arahkan di sini. Pastikan titik ini kan ada warna dot ini ya. Saya hilangkan dulu. Pastikan titik yang kita buat titik yang kita buat itu berada di STR ini, di dalam STR. Ya, atau kalau bisa di dalam STR dan juga misalkan ini di dalam STR atau di dalam garis hijau ini, biru.
Misalkan eh, ternyata kalian dapat titiknya di sini ya, di pertemuan antara kota ini. Untuk memastikan dia tetap bisa dikerja, sedikit digeser ke hulu atau ke hilir. Misalkan, oh, saya geser ke sini aja boleh lah. Yang penting dia masuk ke kotanya, masuk ke kota ini dan di garis birunya. Jangan di sini, di antara kota ini. Sebaiknya untuk menghindari ya, menghindari ini ya, sebaiknya di kota digeser dikit nggak ada masalah ya. Geser, tapi jangan gesernya terlalu jauh. Kan ini hanya satu kota, dua kota aja gesernya. Kebetulan titik yang saya punya itu pas di kota tersebut dan di garis biru. Udah tinggal kita klik saja di sini. Tap, gitu ya. Kita klik, terus kita lihat propertiesnya di sini. Muncul nggak? Oh, ternyata sudah terklik ya. Setelah diklik, oke, tinggal di run saja. Ini adalah bikin subdasnya ya, bikin subdas. Mungkin akan timbul pertanyaan, kenapa tidak menggunakan watershed delineation? Tadi kan ada itu. Biasanya kalau watershed delineation itu hasilnya tidak pas di titik itu. Dia mengikuti ukuran das secara keseluruhan gitu. Bisa ke arah hulunya biasanya. Kalau sub watershed itu bisa di tengah-tengah sungai gitu ya. Kalau itu harus di ujung sungai outputnya. Meskipun kita kliknya di tengah sungai ya, tapi outputnya nanti pasti di hulunya tapi di bagian ujung. Itu yang sering saya temui ya. Maka saya sarankan gunakan sub watershed delineation. Oke, berarti ini adalah das yang kita punya ya. Nah, langkah berikutnya ini kan masih langkah yang apa namanya, masih belum selesai nih langkahnya. Langkah berikutnya adalah kita lakukan processing, tinggal ketik saja di Find Tools itu, klik maka di sini masukkan data pertama, mungkin drainage line, biarin aja lah namanya, nggak apa-apa, di drainage line. Terus di sini masukkan sub watershed, di run, dapat satu clip. Yang kedua, masukkan saya bikin clip lagi di sini, clip, masukkan catchment dan sub watershed. Maka kita punya, saya tutup dulu semuanya ya, saya tutup dulu semuanya, di blok semuanya, terus oke, klik kanan, turn off, kita tutup semuanya. Kita sisakan drainage clip sama catchment clip. Oke, ini berarti das yang kita miliki ya. Oke, maka kita perhatikan dulu ya, yang sering kali saya temukan error di bagian mahasiswa adalah pastikan dulu kalau ini atribut tabel dibuka, ini kan jumlahnya 31 subdas ya. Kalau kita buka yang catchment juga, ini 31 subdas. Nah, pastikan jumlahnya sama. Kalau 31 sama-sama 31 berarti udah benar. Tapi biasanya ada beberapa kasus saya lihat tuh mahasiswa membuatnya yang catchment clipnya biasanya lebih banyak. Nah, kalau lebih banyak, kemungkinan dia, kan ini saya coba tampilkan catchment ya. Ini kan ada catchment sebelahnya. Kemungkinan dia memotong sebagian catchment dari sebelahnya, ya. Kemungkinan dia memotong catchment dari sebelahnya yang jadinya kayak kebacanya jadi banyak, padahal dia cuma memotong pinggirnya saja. Nah, kalau seperti itu ditemukan, itu bisa dihapus ya. Pastikan seperti ini caranya ya. Caranya seperti ini. Kalian ngecek misalkan catchment, saya hapus yang close yang ini. Oh, ini catchment 1. Kita lihat catchment 1, hydro ID-nya 940 ya. Terus kita lihat di sini catchment 2. Sorry, bukan di drainage script 1440
di drain ID-nya 19 diurutkan ya dari drain ID, maka sama nggak di sini? Oh sama, ini sama-sama yang nyala sama-sama ini. Nanti dicek lagi yang lain, sama nggak? Kalau di catchment clip itu yang dilihat adalah hydro ID, tapi kalau di drainage line itu yang dilihat adalah drain ID, seperti itu. Pasti nilainya sama di situ. Oh ini sama, oh berarti ini satu-satu sungai, sungai sama dasnya dan seterusnya. Seperti itu ya. Jadi pastikan kalau ternyata ditemukan, loh kok ada catchment ID, hydro ID kok pada catchment itu tidak muncul di sungainya ya, berarti itu dihapus. Baris itu tinggal di blok sini, di blok seperti ini, terus klik kanan delete row gitu aja. Tinggal di ini. Oke. Saya rasa itu terkait dengan dasnya. Terkait dengan delineasi das. Nah, langkah berikutnya kalau di dalam tugas kan diminta untuk luas das ya, luas das dan seterusnya. Yang pertama langkah berikutnya adalah bisa dilihat di properties di sini, maka sebelah kanan shape area ini adalah luas das, maka bisa ditampilkan nanti seperti ini nih, di blok semua, di blok, terus di copy di sini, di copy, buka Excel gitu ya, buka Excel, terus masukkan di sini misalkan, maka dianalisis, oh ini luasnya, ini dalam meter persegi, kalau mau dirubah dalam kilometer persegi tinggal dibagi dengan 0,6 1 juta ya, maka di sini luas das totalnya maaf ya, luas das totalnya adalah saya adalah 48 km persegi dengan distribusi dasnya kurang lebih seperti ini. Oke, itu terkait luas das. Nah, yang paling utama adalah karena nanti ini digunakan untuk tugas berikutnya, pastikan ini tersimpan. Nanti mungkin untuk tugas berikutnya bisa dilihat, sepertinya nanti tugas berikutnya kan cuma mencari hujan rata-rata daerah untuk masing-masing subdas ya. Jadi kita punya data berapa ribu hari gitu ya, terus kita delineasi, bukan delineasi, mencari hujan rata-rata daerah pakai poligon ya, poligonization untuk masing-masing subdas seperti itu. Saya sudah bikin video dan bikin code Python-nya, jadi sebenarnya tidak begitu sulit. Paling yang menjadi poinnya adalah mengolah datanya biar lebih bagus untuk dilaporkan dikumpulkan dalam bentuk tugas ya. Oke, saya rasa itu ya terkait. Oh ya, di sini coba permintaannya apa? Di dalam tugas ini permintaannya saya lupa sebelum delineasi batas das, outlet das, oke. Nah, ini bikin petanya ya, bikin peta dalam bentuk PDF, bikin seperti pernah kita buat ya. Layout gitu, bikin layout dan seterusnya ya, bikin arah utara dan seterusnya, silahkan diatur sedemikian rupa ya. Baru dikirim PDF-nya, data itu yang saya minta ya. Itu yang diminta. Terus apalagi di sini yang dikirimkan dalam bentuk save file. Berarti yang kalau dikirimkan dalam bentuk save file adalah berarti di sini ini dijadikan PDF dulu ya, diekspor ya, di share, terus diekspor jadi PDF di sini ya, PDF dan seterusnya. Tambahkan arah utara dan seterusnya ya di dalam ini nanti ya, atau mau dibuat tabel dibuat seperti penggambaran, ada kolom, ada kotak-kotak informasi dan seterusnya, saya persilahkan. Poin saya adalah bikin dasnya dulu. Mau keindahan itu ya poin lebih lah, nanti kalau kalian merasa oh ini saya lebih bagus yang model ada legenda kotak-kotaknya dan seterusnya, itu silahkan. Terus berikutnya yang perlu diperhatikan adalah ini perlu diekspor ya, diekspor ke dalam bentuk SAP. Berarti di sini ekspor, di klik kanan ya, di klik kanan yang klip atau yang dua klip ini, ekspor di sini. Pilih di sini folder, masuk ke folder
buat mungkin di sini buat folder ya, folder lagi ya. Foldernya adalah tugas 2, tugas 2 ya, tugas 2, maaf, tugas 1, terus nomor name ini ya. Terus masukkan saja di sini, berarti ini das, karena ini das ya, subdas ya, berarti di run. Terus juga sama ini dari line-nya export tugas 1 ini, berarti ini sungai, seperti itu ya. Oke, sudah dapat ini semuanya. Berarti kalau kita lihat di sini di folder ya, folder mana ini saya naruh filenya itu di saya taruh filenya di sini nah, saya taruh filenya di sini. Nah, ini muncul di sini name, tugas, dan seterusnya, sungai. Nah, PDF-nya pun juga bisa ditaruh di dalam satu folder ini aja. Misalkan saya bikin PDF-nya di sini ya. Saya bikin PDF, saya kasih nama apa PDF-nya. Ini nggak begitu kelihatan ya kalau ini diekspor gitu ya, diekspor katakanlah map gitu ya, diekspor. Oh sorry, ini ya, ekspornya yang ini ya harusnya. Layout diekspor. Udah muncul di sini, pasti muncul. Nah, di sini ada layout ini kurang lebih ya. Oke. Silakan dibuat lebih rapi. Masukkan saja ke dalam, dikumpulkan terpisah saja ya. Ini di zip, ini dikasih nama tugas 1 name, tapi PDF dikumpulkan terpisah. Ada 2 file yang dikumpulkan. Oke, mungkin itu saja ya terkait dengan penjelasan tugas 2 delineasi, tugas 1 delineasi das untuk mata kuliah hidrologi. Baik, terima kasih.